kasih atas kesempatannya. Saya diberikan ruang untuk berdiskusi dan berbincang-bincang, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah, Bu, saya akan melakukan pengambilan video ini terkait tugas saya di aksi nyata, yaitu modul 2.3, Bu, terkait supervisi, dan nantinya juga saya akan membersama Ibu dalam melakukan proses pembelajaran, insya Allah, di hari berikutnya, Bu. Siap, Bu? Insya Allah. Baik, pada hari ini kita akan melakukan bincang-bincang, Bu, yaitu pra-observasi, Bu. Nantinya ada 3 hal penting yang akan kita lalui bersama hari ini, yaitu pra-observasi, kemudian insya Allah minggu depan observasi langsung di kelas Ibu, lalu yang terakhir yaitu pasca observasi, Bu, bersama pengajar praktik saya nantinya insya Allah. Dan hari ini bisa kita mulai, Bu, bincang-bincangnya. Oh iya, insya Allah saya akan menanyakan beberapa hal untuk hari ini. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran insya Allah nantinya atau minggu depan. Insya Allah minggu depan kira-kira hari Kamis. atau Jumat. Iya. Ya. Insya Allah kalau hari Kamis, kalau tidak, insya Allah kita sudah masuk ke subtema ketiga barangkali dari tema 8. Tema 8, subtema ketiga hari Kamis insya Allah itu di pembelajaran 6. Ya. Di pembelajaran 6 nanti saya akan melakukan pembelajaran tentang ketersediaan air bersih. Adapun tujuan pembelajaran pada hari hanya nanti, yang pertama itu setelah selesai pembelajaran, siswa diharapkan mampu membuat buklet tentang cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Kemudian yang kedua, siswa dapat menceritakan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian yang ketiga, dapat membuat gambar cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Baik, Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa tujuan yang akan dicapai pada proses pembelajaran nanti ada 3. Saya ulangi kembali, Bu. Yang pertama yaitu setelah selesai materi pembelajaran, anak-anak mampu membuat buklet, ya, Bu. Iya. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menceritakan informasi terkait apa yang sudah dikerjakan tersebut. Lalu yang ketiga, anak-anak dapat membuat langkah-langkah cerita bergambar. Ya, seperti itu ya, Bu, untuk tadi tujuannya. Kemudian yang kedua, Bu, pertanyaan kedua yaitu untuk mencapai hal tersebut yang Ibu sampaikan, strategi apa yang akan Ibu Haji terapkan kepada proses pembelajaran nantinya? Seperti biasanya yang saya lakukan apabila proses pembelajaran itu membutuhkan alat dan bahan-bahan yang akan kita kerjakan pada saat proses pembelajaran. Pada sebelum pembelajaran dilakukan atau sehari sebelumnya, ibu guru atau saya biasa mengingatkan kepada anak-anak atau peserta didik untuk mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita
pelajari untuk esok harinya atau alat-alat dan bahan untuk pembelajaran esok harinya. Bu, berdasarkan materi yang akan dibawakan nantinya, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan segala sesuatunya, Bu? Jadi tentu di dalam proses pembelajaran itu seringkali kita menemukan kendala, terutama pada saat proses pembelajaran yang membutuhkan alat dan bahan. Jadi biasanya siswa atau peserta didik itu tidak memiliki kesiapan alat dan bahannya. Kemudian kendalanya juga dalam kerja kelompok itu ada siswa yang tidak aktif dalam proses kerja kelompok tersebut. Kadang-kala juga ada anak yang malu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau malu di dalam berdiskusi. Dia tidak aktif, pasif saja di dalam kelompoknya. Iya, baik Bu, tadi Ibu sampaikan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi. Saya bisa mengulanginya kembali, yaitu yang pertama yaitu penggunaan alat dan bahan. Kadang ada beberapa murid yang tidak bawa. Lalu yang kedua, kadang beberapa siswa tidak aktif di dalam kerja kelompoknya. Dan lalu yang ketiga, ada juga beberapa siswa yang malu ketika ditunjuk untuk presentasi. Seperti itu ya Bu. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu, yaitu dari kendala tersebut bagaimana caranya Bu Aji untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi? Jadi biasanya saya mengantisipasi. Jadi semisalnya besok ada pembelajaran yang membutuhkan alat atau bahan yang harus dipersiapkan, Ibu sampaikan ke peserta didik agar besok insya Allah kalian harus mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk memperlancar proses pembelajaran kita esok harinya. Kemudian yang kedua, mengingatkan kepada peserta didik untuk tetap menjalin kerjasama supaya seandainya ada pada proses pembelajaran masih ada yang tidak ada alat dan bahan disediakan, supaya tidak berkecil hati karena ada bantuan dari kelompok teman kelompoknya. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan solusi dari kendala yang dihadapi, yaitu mengantisipasi dengan menyampaikan sebelum pembelajaran dimulai ataupun 1 hari sebelum pembelajaran dimulai, dengan menyampaikan hal-hal apa yang harus dibawa Bu. Kemudian yang kedua, selalu mengingatkan terus tentang bagaimana kita bekerja sama dalam pembelajaran dengan diskusi kelompok. Seperti itu ya Bu, tentang solusi-solusi yang akan diberikan kepada peserta didik nantinya. Baik Bu, saya lanjut ke pertanyaan terakhir. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk melaksanakan saya sebagai observer di kelas Ibu? Insya Allah di hari Kamis atau hari Jumat insya Allah. Oh iya, berarti Kamis. minggu depan ya Bu, ya. hari Kamis ataupun Jumat. Baik, terima kasih Bu untuk bincang-bincangnya praobservasi ini. Semoga nantinya pada saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya yang sebagai observer, semoga berhasil. Semoga apa yang kita inginkan sesuai dengan harapan kita. Baik, terima kasih banyak Bu Aji. Dipimpin oleh Askia, Arita Askia. Warahmatullahi
sudah pelajari langkah-langkahnya. Dan sekarang alat dan bahannya sudah ada di hadapan kalian semua. Jadi perhatikan sikap yang akan kalian kembangkan di dalam bekerja sama membuat buklet. Dan kalian harus percaya diri, saling menghargai dalam kelompoknya, di dalam membuat bukletnya. Perhatikan langkah-langkah yang sudah kalian jadi kalian bisa memperhatikan kelompok dari Arika Saskia akan mempresentasikan buklet yang sudah dibuat. Yang lain perhatikan, bisa memberikan tanggapan. Tutup keran air kalau sudah tidak digunakan. Perbaiki kebocoran air. Gunakan kembali air yang tidak dipakai, misalnya air bekas mencuci buah dan sayur bisa digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang buklet cara-cara memelihara kebersihan air bersih. Menggunakan air bersih dengan bijaksana atau seperlunya saja. Tidak mencemari sumber air, sungai, danau, ataupun laut dengan bahan-bahan kimia. Tidak membuang sampah sembarangan. Melakukan penghijauan di sekitar rumah atau melakukan reboisasi pada hutan. Terima kasih dengan pengamatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok cara membuat buklet tentang ketersediaan air bersih. Setelah dikumpulkan tugasnya, baiklah kita akan merangkum pembelajaran kita hari ini. Membuat rangkuman dari pembelajaran pertama sampai dengan pembelajaran terakhir. Merangkum pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah membuat buklet tentang cara untuk memelihara ketersediaan air bersih. Jadi langkah-langkahnya kalian bisa rangkum dari awal kalian membuat buklet. Langkah-langkahnya membuat buklet. Kemudian menceritakan kembali informasi penting dari teks non-fiksi. Jadi kalian bisa menceritakan kembali dengan bahasamu sendiri tentang informasi dari teks. Apa air dibuat bisa habis, air di bumi bisa habis. Jadi itu informasi apa yang kamu temukan di dalam bacaan teks non-fiksi tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian bisa merangkum langkah-langkah pembuatan gambar cerita. Jadi langkah-langkahnya membuat gambar cerita. Jadi kalian bisa memulai membuat rangkuman pembelajaran hari ini. Jadi setelah selesai kita merangkum pembelajaran hari ini, Ibu Guru pesan supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa diulangi di rumah. Jadi dipelajari kembali dan kalian bisa beristirahat.
tiga mata pelajaran. Oh, syukurlah Bu. Dan studi. Bu, jadi hari ini kita akan melakukan diskusi atau bincang-bincang terkait dengan apa yang telah kita lakukan bersama pada saat pra-observasi dengan observasi di minggu lalu. Baik, sudah siap Bu? Baik, dari diskusi kita nanti apa yang bisa Ibu harapkan nantinya Bu, setelah kita diskusi? Kali perbaikan, pembenahan pada saat saya mengajar minggu lalu, di mana Ibu Aisyah sebagai observer saya tentu kami mengharapkan masukan-masukan yang bisa membangun pribadi saya. Baik, jadi tadi mengatakan bahwa dari diskusi kita sebentar ini Ibu mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran, kemudian saran-saran terkait apa yang sudah dilakukan minggu lalu Bu. Baik, saya lanjut ke poin kedua Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah mengajar, di mana saya masuk di kelas Ibu untuk melakukan observasi? Alhamdulillah, perasaan saya agak mudah, plong, karena saya bisa melaksanakan proses pembelajaran yang mana sebelumnya saya sudah melakukan beberapa persiapan dibanding kalau saya mengajar tanpa persiapan. Berarti tadi Ibu mengatakan bahwa perasaannya hari ini betul-betul sudah plong, lega, karena pada saat melakukan proses pembelajaran waktu itu sudah dipersiapkan betul-betul secara matang. Iya, rencana-rencananya dia sudah dipersiapkan. Nah, saya masih ingat Bu, waktu di pra-observasi Ibu mengatakan ada strategi-strategi yang akan digunakan pada saat mengajar nantinya. Nah, apakah strategi tersebut sudah berjalan lancar Bu? Pada dasarnya pada saat pembelajaran strategi sudah saya terapkan, namun pada pelaksanaannya masih ada sesuatu hal yang tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Contohnya sehari sebelum proses pembelajaran berlangsung, saya menyampaikan kepada siswa saya, peserta didik saya, besok insya Allah akan ada pembelajaran membuat buklet secara berkelompok. Saya sampaikan bahwa anak-anakku mungkin bisa membawa menyediakan alat dan bahannya untuk membuat buklet tersebut. Namun pada pelaksanaannya masih ada siswa yang tidak membawa atau tidak menyiapkan alat-alat tersebut. Itu barangkali. Iya, berarti strategi-strategi tersebut sebenarnya sudah berjalan, namun ada beberapa hal mungkin karena situasi dan kondisi sehingga strategi yang diterapkan tersebut belum maksimal. Baik Bu, saya lanjut saja. Pada saat itu Ibu mengatakan bahwa ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, apakah ketiga tujuan tersebut betul-betul terlaksana Bu pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran? Ya, alhamdulillah pada proses pembelajaran saya menyampaikan 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam akhir pembelajaran. Yang pertama itu siswa diharapkan bisa membuat buklet, dan alhamdulillah ada anak-anak dalam berkelompok sudah membuat bukletnya.
Kemudian tujuan yang kedua yaitu bisa menceritakan kembali isi informasi yang didapatkan dari teks non fiksi, dan alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun masih butuh penjelasan yang maksimal juga. Kemudian yang ketiga itu membuat gambar cerita. Di sini anak-anak sudah juga menyelesaikan dan mampu menerapkan atau di dalam bukletnya. Di dalam buklet yang dia buat itu sudah ada mencakup gambar ceritanya, kemudian informasi yang didapatkan dia tertuang di dalam buklet yang dihasilkan pada kerja kelompok tersebut. Baik, berarti 3 tujuan pembelajaran tadi yang yang sudah disampaikan Ibu sebelumnya terlaksana dengan baik, di mana yang pertama yaitu siswa mampu membuat buklet sudah terlaksana, kemudian yang kedua siswa mampu menceritakan kembali cerita non fiksi, lalu yang ketiga yaitu membuat cerita bergambar yang dikaitkan dengan buklet tersebut, dan sudah terlaksana dengan baik, Bu. Baik, kalau begitu saya lanjut saja, Bu. Pada saat proses pembelajaran waktu itu, apakah ada praktik baik yang perlu dipertahankan ketika Ibu mengajar waktu itu, dan jika ada boleh disampaikan, Bu. Nah, namun jika apakah ada juga hal-hal yang harus diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran waktu itu, bisa disampaikan, Bu. Jadi pada proses pembelajaran tentu ada hal-hal yang sudah saya lakukan, mungkin bisa saya pertahankan, kemudian ada beberapa yang mungkin memang harus diperbaiki. Kalau yang bisa saya pertahankan barangkali yaitu dalam menyampaikan rencana pembelajaran atau persiapan-persiapan yang akan kami lakukan kepada anak-anak untuk menyiapkannya pada pembelajaran esok harinya. Kemudian yang kedua, pengkondisian kelas, di mana karena pembelajaran sudah saya rencanakan, biasanya sebelum pulang anak-anak biasanya mengkondisikan ruang kelasnya dengan cara mengatur bangku-bangkunya, karena besoknya kita akan bekerja kelompok. Karena di dalam kelas sering yang kami lakukan sering saya ubah-ubah sesuai dengan strategi apa yang akan saya gunakan esok harinya. Kemudian yang perlu saya barangkali perbaiki adalah pelaksanaan atau penerapan ice breaking, di mana saya harus melakukan supaya anak-anak tidak bosan atau jenuh di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang perlu juga saya perbaiki adalah penggunaan IT pada proses pembelajaran. Itu barangkali yang berarti ada 2 poin penting di sini, Bu. Yang mana yang pertama itu hal-hal yang harus dipertahankan, di mana tadi Ibu menyampaikan bahwa hal-hal yang harus dipertahankan yang pertama tadi yaitu bagaimana Ibu menyiapkan segala sesuatunya sebelum proses pembelajaran dimulai esoknya. Kemudian yang kedua, pengondisian kelas yang baik sebelum anak-anak pulang sekolah untuk persiapan besoknya. Jadi itu hal yang harus dipertahankan, ya, Bu. Kemudian saya bilang juga untuk hal-hal yang harus diperbaiki tadi disampaikan,
kemudian karena di dalam kegiatan KKG kita bisa menemukan sharing permasalahan dan memecahkan permasalahan bersama teman guru. Kemudian yang kedua, saya harus banyak berkolaborasi dengan teman sejawat dan siswa. Dan yang terpenting barangkali harus merefleksi diri. Harus banyak-banyak merefleksi diri, kemudian banyak sharing di YouTube tentang bagaimana pembelajaran Paikem. Baik, jadi tadi Ibu mengatakan bahwa rencana-rencana yang akan dilakukan itu saya ulang kembali ikut berpartisipasi aktif kembali dalam program KKG. Kemudian yang kedua sering-sering berkolaborasi dengan rekan sejawat. Lalu yang ketiga yaitu sering merefleksi diri. Jadi refleksi diri ini misalnya Ibu setelah mengajar apa yang kurang seperti itu. Kemudian tadi Ibu juga mengatakan bahwa sering-sering nonton YouTube terkait pembelajaran aktif, inovatif. Baik Bu. Dari rencana tindak lanjut tersebut, kapan waktu yang tepat untuk dilaksanakan? Jadi kalau pelaksanaannya untuk KKG biasanya kita lakukan dalam 1 kali 1 bulan. Kalau untuk menonton di YouTube-nya, mungkin saya sering lakukan setiap malam untuk mencari di YouTube mengaitkan untuk proses belajar besoknya. Jadi saya usahakan setiap malam saya membuka YouTube untuk melihat yang ini yang cocok untuk besoknya. Jadi berarti waktu yang tepat misalnya pada kegiatan KKG ada waktunya memang sampai 1 bulan ya Bu. Kemudian Ibu akan sering-sering menonton terkait dengan pembelajaran yang aktif terhadap murid nantinya. Juga dengan teman rekan kerja. Banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dari rencana tadi yang Ibu sampaikan, ukuran indikator keberhasilannya seperti apa? Tujuan indikator keberhasilan saya barangkali apabila saya sudah mampu melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkannya peserta didik, dan sudah mampu melaksanakan rencana-rencana yang sudah saya siapkan. Berarti indikator keberhasilan yang Ibu sebutkan tadi bahwa ketika Ibu mampu menerapkannya kepada peserta didik Ibu dan bisa melakukan yang terbaik kepada anak-anak didiknya. Nah, baik siapa yang akan menjadi daya dukung dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan? Tentunya datang di sini kepala sekolah dan rekan-rekan serta siswa dan teman-teman KKG yang banyak mendukung, serta siswa sendiri, dan khusus untuk Ibu Aisyah. Terima kasih banyak atas di sela-sela kesibukannya di dalam CGP masih mau membantu saya di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan IT. Terima kasih banyak. Iya Bu, jadi dukungan tersebut memang tidak bisa lepas ketika kita ingin menerapkan sesuatu hal di sekolah, termasuk dukungan dari pimpinan, sejawat, termasuk terima kasih juga Bu sudah berbagi terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan pada minggu lalu. Nah, bagaimana perasaannya Bu sekarang setelah kita melakukan bincang-bincang hari ini? Apakah ada yang
bisa membuka pikiran saya dan memberikan semangat kepada saya untuk tetap belajar, menjadi pengajar yang mana bisa memberikan kemajuan kepada peserta atau siswa saya dan khususnya dan kemajuan pendidikan pada umumnya. Insyaallah, mudah-mudahan. Insya Allah semoga